Polisi mengerahkan anjing pelacak untuk mencari barang bukti baru atas kasus pembunuhan seorang wanita penjual gorengan di Padang Pariaman. Sejumlah anggota kepolisian menelusuri lokasi ditemukannya jasad korban dengan dibantu pasukan khusus K9 atau anjing pelacak. Seorang pedagang gorengan bernama Nia Kurniasari dikabarkan menghilang sejak hari Jumat dan kemudian ditemukan pada hari Minggu kemarin di kawasan pemakaman Korong, Pasar Surau dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Jasadnya terkubur di lokasi kejadian tanpa mengenakan busana. Diduga korban menjadi korban pembunuhan yang disertai dengan pemerkosaan. Pencarian barang bukti berbuah manis. Polisi menemukan pakaian korban yang tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Iya pakai baju hitam ya. Kami ajak Anda pemirsa berbincang bersama dengan Kasat Reskrim Padang Pariaman, ada AKP Regi. Selamat malam Pak Kasat Reskrim. Selamat malam Mbak Ken dan pemirsa TV One. Ya, Pak, sampai sejauh ini apakah ada bukti ataupun petunjuk-petunjuk baru yang bisa membantu dalam mengungkap kasus ini? Baik, saya jelaskan. Kemarin kami melaksanakan pencarian barang bukti dibantu oleh K9 unit Satwa di Samapta Polda Sumbar, dan kami mendapatkan satu helai baju yang diduga milik korban, dan sudah kami konfirmasi kepada pihak keluarga dan memang benar bahwasanya satu helai baju yang kami temukan itu adalah milik korban. Oke. Pak, kisah ini begitu tragis. Lalu apa kemudian langkah yang sejauh ini sudah dilakukan oleh pihak kepolisian? Baik, dari kami Satreskrim Polres Padang Pariaman sudah melakukan penyelidikan. Kita sudah memeriksa saksi-saksi dan juga mengumpulkan barang bukti, dan juga kita akan mengumpulkan fakta-fakta yang kita temukan di lapangan untuk segera kami ungkap perkara ini. Ya, Pak, dengan ditemukannya jasad korban, apakah juga sudah bisa diidentifikasi sudah berapa lama sebenarnya korban ini terkubur di lokasi kejadian? Baik, untuk lama waktunya korban dikubur bisa diperkirakan antara 1 sampai 2 hari. Oke. Lalu kemudian mengarah kepada siapa Pak dugaan pelaku dari pembunuhan ini? Baik, untuk dugaan pelaku sendiri kami masih dilakukan pendalaman terhadap keterangan saksi-saksi dan kami cocokkan dengan fakta-fakta yang kami temukan di lapangan. Jadi masih dalam proses penyelidikan. Siapa saja saksi yang kemudian sudah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan sampai sejauh ini, Pak Kasat Reskrim? Untuk sejauh ini, saksi-saksi yang sudah kita periksa adalah dari pihak keluarga, dari pihak orang tua korban sendiri, dan juga pihak-pihak yang terakhir melihat korban sendiri jualan berkeliling. Oke. Lalu kemudian Pak, bisa disampaikan juga sebenarnya aktivitas atau profil dari korban ini seperti apa, aktivitas sehari-harinya, atau mungkin juga ada cerita-cerita yang kemudian mengarah pada kronologi peristiwa ini? Baik, keseharian korban sendiri memang berjualan gorengan keliling kampung, mulai dari SMP sampai dengan saat ini. Dan hasilnya sendiri memang dikumpulkan info dari keluarga korban untuk membeli laptop dan juga untuk biaya kuliah. Oke. Apakah kemudian juga ada indikasi tindakan perampokan Pak dalam kasus ini? Adakah barang-barang milik korban yang juga hilang? Untuk barang-barangnya sendiri, korban tidak membawa barang berharga pada saat berjualan. Seperti contohnya telepon genggam pun kebiasaan dari korban sendiri tidak dibawa saat berjualan keliling. Jadi untuk barang berharga tidak ada kemungkinan tidak ada diambil atau hilang. Pak, informasi terakhir mungkin yang diketahui oleh pihak keluarga dari sang korban ini seperti apa? Informasi terakhir sendiri ya pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 yang biasanya korban sendiri
paling lama 19 titik kacamata sudah berada di rumah, namun sampai 20 titik kacamata korban tidak balik-balik ke rumah. Sehingga pihak keluarga pun meminta bantuan dari tim gabungan kepolisian serta masyarakat setempat untuk melakukan pencarian. Oke. Pak, lalu kemudian dari pihak keluarga sejumlah saksi juga sudah dimintai keterangan. Apalagi upaya-upaya yang dioptimalkan dari pihak kepolisian untuk bisa memburu pelaku dari pembunuhan sadis ini, Pak? Baik, sampai saat ini kami masih melakukan upaya untuk mencari saksi-saksi tambahan, terutama saksi-saksi yang bisa memberikan petunjuk. Kan terakhir kali korban terlihat ketika berjualan keliling kampung. Oke. Apakah kemudian hasil otopsi dari korban ini juga sudah keluar, Pak? Ada tanda-tanda ataupun hasil yang mungkin bisa membantu proses penyidikan maupun juga pengejaran terhadap pelaku? Baik, kami sendiri pun masih menunggu hasil otopsi. Untuk hasilnya apabila sudah keluar akan kami sampaikan kembali. Oke. Kapan kemudian Pak hasil otopsi itu diperkirakan akan keluar? Karena tentu kita masih menunggu dan ini juga menjadi perhatian serius dari kasus ini. Itu pun kami masih menunggu, tapi perkiraan mungkin dalam waktu 1 minggu setelah otopsi dilaksanakan. Oke, lalu untuk proses adanya anjing pelacak yang kemudian ikut diturunkan, ini juga sudah dimaksimalkan Pak untuk bisa membantu proses pengungkapan kasus ini. Adakah lagi kemudian sejumlah titik mungkin yang akan didatangi oleh pihak kepolisian untuk bisa memperkuat bukti-bukti yang bisa membantu mengungkap kasus ini? Baik, kemarin pada saat kami turunkan unit K9, sudah kami telusuri dari tempat korban ditemukan terakhir dan juga tempat barang-barang korban berceceran sudah kami telusuri seluruhnya, dan juga kami tetap seperti yang saya sampaikan tadi, kami tetap mencari saksi-saksi tambahan di sekitaran lokasi. Baik, tentunya kita berharap pengungkapan kasus ini bisa dilakukan dan mendapat perhatian serius, Pak. Terima kasih Kasat Reskrim Padang Pariaman AKP Regi malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak.